Ketaatan Kristus adalah rahasia kemurahan Allah bagi kita. Karena Kristus sudah taat sampai mati, maka kita menerima kemurahan Allah yang besar. Kemurahan Allah mengangkat derajat hidup kita. Saya pernah ceritakan tentang cincin seorang sufi. Seorang pemuda bertanya kepada sufi ini, seberapa tinggi nilai hidup saya? Sufi itu menjawab dengan memberikan cincin. Tawarkan cincin ini kepada pedagang di pasar. Harganya 1 keping emas. Pemuda ini pergi ke pasar. Ingat, tidak boleh kurang. Kalau tidak mau, sudah. Tawarkan cincin emas itu. Tapi karena cincin itu kotor, tidak mengkilap, tidak menarik, tidak ada seorang pun pedagang yang menawar. 1 keping perak pun saya tidak mau. Lalu sufi ini berkata, sekarang kamu pergi ke toko emas di sana, di ujung jalan. Kamu tidak usah kasih harga, diam saja. Nanti dia yang kasih harga. Pemuda ini kaget. Sufi yang empunya toko emas itu menawar 1000 keping emas. Di pasar 1 keping emas tidak ada yang mau. Tapi di toko emas itu ditawar 1000 keping emas. Kenapa? Orang-orang tidak mengerti nilai dari emas itu. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan, derajat hidup kita diangkat. Kita menjadi anak-anak Allah. Katakan amin. Derajat hidup kita dinaikkan. Tadinya kita adalah orang berdosa yang celaka. Tadinya kita adalah orang berdosa yang hina, yang dipermainkan oleh iblis, yang hidup dalam kutuk, yang dikendalikan oleh berbagai kuasa. Ya, setiap daerah memiliki kuasanya. Ada yang percaya tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Ada banyak aturan-aturan yang mengendalikan hidup kita. Ada banyak kekuatan yang mengendalikan hidup kita. Pokoknya hidup kita dibawa kekuatan iblis. Dan itu sangat hina. Tetapi ketika kita terima Yesus, di dalam Yesus, hidup kita bukan saja dibebaskan, dilepaskan, tapi hidup kita diangkat. Kita menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak Allah, kita bukan hanya masuk surga, tetapi kita menerima warisan. Sekali lagi, kita tidak perlu diadili, kita tidak perlu dihakimi, kita tidak perlu lagi ditimbang, karena kita adalah anak Allah. Yang dihakimi dan ditimbang adalah orang-orang berdosa, bukan anak-anak Allah. Jadi apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Kristus. Apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Yesus. Begitu saudara tinggalkan Yesus, maka tidak ada yang menebus saudara, tidak ada yang mengampuni saudara, tidak ada orang yang punya rencana keselamatan buat saudara.